Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan menyambung ke isi kemahan pelajaran kita fa insyaallah sampai halaman 346, menyambung kajian bab keutamaan Al-Qur'an di dalam kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang ini. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Tamim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Artinya siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, artinya setiap malam baca 100 ayat daripada Al-Quran, niscaya dituliskan oleh Allah Ta'ala baginya pahala beribadah sepanjang malam. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran setiap malam 100 ayat, maka ganjarannya seakan-akan kita itu dianggap beribadah sepanjang malam itu. Kemuliaan daripada Al-Quran sedemikian itu. Kalau 100 ayat nih kalau kita ukur pakai surah Yasin, nah surah Yasin ada 83 ayat. Tinggal nambahi 17 saja lagi. Ya. Maka menjadi 100 ayat. Jadi seakan-akan surah Yasin lebih dikit lah gitu. Kemudian Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Artinya siapa yang membaca di dalam satu malam 100 ayat tidak akan digolongkan ia dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi kalau kelebihan kedua pula tadi, di samping dapat pahala dianggap seperti beribadah sepanjang malam, nah ternyata fadilah yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dicatat dalam golongan orang-orang yang lalai. Nah, kalau kita tidak dicatat dalam golongan orang-orang yang lalai, nah itu berarti kita dicatat dalam golongan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Amru bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malakin. Sittuna alfa malakin. Artinya apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka pada saat selesainya terdapat 60.000 malaikat yang bersolawat kepadanya. Jadi kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, dibaca dari awal ya suratul Fatihah terus sampai Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cuman kalau imam kan, kalau tradisi di wadah kita ini kita saksikan penghataman itu nanti pas batasan
qul huwallahu ahad itu dibaca 3 kali. Ya. Baru nyambung qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Tapi kalau pendapat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu qul huwallahnya itu 4 kali. Ya. Nah, jadi 3 kali yang pertama itu 1 kali yang pertama itu adalah mengikuti urutan surah. Ya, artinya kan sebelumnya kan tabbat yada ya. Nah, setelah itu kan qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu sekali itu adalah memang urutan surat. Lalu qul huwallahu itu diulangi 3 kali. Nah, 3 kali tambahannya itu menuju 4 kali jadi semuanya itu 3 kali itu untuk menyempurnakan. Karena kan satu riwayat hadis mengatakan bahwa Al-Quran itu thuluthul Quran, sepertiga Quran. Maka kalau kita baca 3 kali berarti kita sama dengan mendapatkan pahala menghatamkan Quran. Jadi seakan-akan 3 kali tambahannya itu penyempurnanya. Nah, jadi semuanya ada 4 kali qul huwallahu ahadnya. Baru nanti nyambung Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, sambung pula lagi suratul Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun biasanya. Nanti ada juga beberapa guru atau kiai yang modelnya menambah-nambah lagi, itu terserah. Ya. Jadi intinya seakan-akan habis khatam An-Nas jangan langsung selesai, tapi dilanjutkan dulu kepada suratul Baqarah. Ya. Nah, sampai tadi wa ulaika humul muflihun. Baru kalau mau shadaqallahul azim, nah silahkan shadaqallahul azim itu di situ. Itu kalau yang guru khatam tadi tambahnya yang wa tammat kalimatu rabbikal husna, tidak? Ada juga yang baca itu. Ya, itu tadi makanya saya bilang itu terserah gaya masing-masing, ya. Kemudian Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul qur'ana kamathalil urtujati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrati ta'muha thayyibun wa la rihalaha wa mathalul fajiril ladzi yaqra'ul qur'ana kamathalir raihanati raihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil hamdhalati ta'muha murrun wa la rihalaha wa mathalul jalisi shalihi kamathali sahibil miski illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi wa mathalul jalisi su'i kamathali sahibil kiri illam yusibka min syararihi syai'un asabaka min dukhanihi. Artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Orang mukmin membaca Al-Qur'an bagaikan jeruk yang harum baunya dan rasanya pun lezat atau manis. Nah, jadi orang mukmin itu yang baca Quran diumpamakan seperti jeruk. Ya. Nah, kalau dicium baunya harum. Nah, kalau dicicipi pun rasanya pun manis. Ya, lezat. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Nah, orang mukmin tapi tidak baca Quran bagaikan buah kurma, lezat rasanya tetapi tidak berbau harum. Kurma kan tidak ada bau, tapi kalau kita cicipi lezat rasanya. Ya. Perumpamaan orang jahat yang membaca Al-Quran, orangnya orang fajir, orang jahat, tapi dia baca Quran. Nah, macam mana tuh? Bagaikan tanaman raihanah. Ini saya tidak tahu nih tanaman apa, kalau di wadah kita raihanah nih. Cuman ciri-cirinya macam mana nih? Baunya harum dan rasanya pahit. Nah, apa tuh kira-kira buah apa tuh di wadah kita nih? Buahnya itu
kalau dicium baunya harum, tapi rasanya pahit. Nah, itu raihanah. Dan perumpamaan orang jahat yang tidak membaca Al-Quran, sudah jahat, tidak baca Quran pula, bagaikan buah labu, rasanya pahit dan tidak berbau harum. Wallahu alam deh ya. Di sini dibahasakan labu tadi. Nah, apakah nama lain ada istilahnya begitu? Wallahu alam. Kemudian perumpamaan orang yang bergaul dengan orang solih adalah seperti penjual minyak kasturi. Kalaupun engkau tidak memperoleh sesuatu darinya, artinya dari minyaknya itu, engkau akan mencium darinya bau yang harum. Ya, jadi kita kalau tidak dapat minyaknya, percikan aroma baunya jadilah yang kita dapatkan. Ya. Dan perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang berakhlak buruk adalah seperti penghembus api, tukang besi atau tukang titik kalau bahasa Banjar itu. Boleh jadi engkau tidak terkena percikan apinya, namun niscaya engkau akan terkena asapnya. Ya, kalau kita tidak kena peletikannya, tapi jelas asapnya akan kita dapatkan. Nah, tentu asapnya itu tak nyaman lah gitu. Itu risiko kita bergaul tadi dengan orang yang tidak solih atau berakhlak buruk. Kemudian Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Artinya siapa yang mendengarkan sebuah ayat atau satu ayat dari kitabullah Al-Quran, maka niscaya dituliskan oleh Allah untuknya satu pahala kebajikan yang berlipat-lipat. Ya, satu ayat saja itu ditulis kebajikan yang berlipat-lipat. Dan siapa yang membacanya satu ayat dari kitabullah, mohon maaf ya, tadi itu yang awal bukan membaca tapi mendengar, ya mendengar. Nah, kemudian di sini baru membaca nih. Nah, barang siapa yang membacanya ya, satu ayat dari kitabullah, maka ia akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Satu ayat yang kita baca itu nanti Allah jadikan cahaya untuk kita di hari kiamat. Nah, semakin banyak berarti yang dibaca, semakin terang benderang, semakinlah bercahaya. Semakin kenal para malaikat kepada kita, semakin kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama ibnan lahu al-Qur'ana nadharan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran fakullama qara'al ibnu ayatan rafa'allahu biha lil abi darajatan hatta yantahiya ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an." Artinya siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran dengan cara melihat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini kalau bisa kita yang menjadi guru pertama Al-Quran bagi anak kita, kalau bisa. Karena di sini disebutkan siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran dengan cara melihat, nadharan, melihat, ya,
maka dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kalau bisa tuh kita menjadi guru pertama bagi anak-anak kita. Berarti kita harus bagus dulu bacaan Al-Qur'annya. Sebab dengan kita bagus bacaan Al-Qur'annya, berarti Al-Qur'an kita tuh dianggap bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu kemudian kita ajarkan kepada anak kita, insya Allah anak kita pun akan bagus juga bacaan Al-Qur'annya. Nah, untung kita, ya. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengajarkan kepadanya secara hafalan, kalau tadi kan dengan cara melihat, sekarang hafalan. Maka setiap kali anaknya membaca satu ayat dengan itu Allah akan mengangkat derajat ayahnya satu tingkat sampai pada akhir ayat Al-Quran yang dihafalnya. Nah, jadi untungnya kita kalau ngajarkan anak kita hafal Quran, setiap anak kita itu baca Quran satu ayat, kita sebagai orang tua derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, sampai seberapa pengangkatannya? Sampai dia habis baca berapa ayat yang dibacanya, 10 tingkat naik bapaknya, 20 tingkat naik. Nah, itulah keuntungan orang tua yang mau mengajarkan anaknya Al-Quran. Ini kesempatan emas ini jangan disia-siakan, apalagi di zaman akhir ini. Ya, di zaman akhir orang lebih kecenderungan itu mempelajari hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, sekolahnya kita tengoklah, sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah swasta negeri. Ya, itu yang lebih banyak diminati orang. Kenapa? Karena biasanya orang tuh berpikir dengan sekolah itu nanti ujung-ujungnya nyaman cari kerja. Dia dapat ijazah nyaman cari kerja nyaman nanti dapat duit. Ujungnya ke situ. Ya. Nah, jadi maksudnya silahkanlah mau nyekolahkan anak ke umum, tetapi jangan lupa sekolah agamanya, sekolah Arab atau pondok pesantrennya, supaya anak kita dua-duanya pintar. Ya, agamanya pun dia betul, benar, banyak bujurnya, banyak lurusnya, banyak bagusnya. Nah, ternyata ilmu keduniaannya pun bagus juga. Tapi tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa yang paling penting itu adalah agamanya. Karena agama itu kemanfaatannya nanti berkelanjutan. Kalau yang ilmu dunia biasanya cukup hanya di dunia saja. Habis meninggal kita habis urusan. Ya, tapi kalau agama ini banyak manfaatnya. Sampai kita meninggal, masuk kubur, sampai di alam barzah, bahkan sampai masuk ke surga insyaallah bihaulillah wa quwwati. Nah, itu jelas mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita. Jadi rugi kalau punya anak banyak pula anaknya, misalnya 5 melulu aja semuanya diarahkan kepada urusan-urusan dunia saja. Rugi orang tuanya, ya, rugi. Sekurang-kurangnya kalau punya anak 5 itu 1 yang harus diarahkan ke bidang agama. Bila perlu dia yang paling pintar, ya, dia yang paling pandai. Ya. Nah, kenapa? Supaya dia bisa membimbing saudara-saudarinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam, wa man akramahu faqad akramahullah, wa man ahanahu fa alaihi laknatullah." Artinya pelaksana atau pengemban Al-Qur'an, orang yang disebut membawa Al-Qur'an. Maksudnya boleh jadi membawa Al-Qur'an ini diarahkan kepada para penghafal, ya. Kemudian dia juga mempelajari ilmu-ilmunya yang ada berkaitan dengan Al-Quran, misalnya asbabun nuzulnya, belum lagi ilmu tajwidnya dan hikmah-hikmah yang tersimpan di balik ayat per ayatnya itu memang dikuasainya betul. Tafsir-tafsirnya pun dipelajari juga, sehingga dia disebut hamilul Quran. Nah, orang seperti itu disebut di sini pengemban Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Jadi mereka itu disebut pembawa bendera Islam. Siapa yang menghormatinya,
niscaya akan dihormati oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang menghinakannya, maka tertimpa atas dirinya murka atau kutukan Allah. Jadi orang yang meremehkan para hamilul Quran tadi, maka nanti dia akan dihinakan juga, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai memuliakan, menghormati para hamilul Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apa kata sahabat Anas bin Malik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadata yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi wa uridat ala dhunubi ummati falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatan utiha rajulun thumma nasiyaha." Artinya, dipertunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku. Umat Rasulullah sebanyak-banyak ini pahalanya dilihatkan kepada Rasulullah, dilaporkan. Bahkan gayung ya yang dikeluarkan oleh seseorang, di sini bahasanya gayung, tapi dalam kurung disebut kotoran, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid sekalipun. Nah, jadi termasuk pahala kita kalau di masjid memperhatikan sekeliling kita, terutama di atas sejadah-sejadah tuh, karpet apa-apa diperhatikan. Apa yang diperhatikan di situ? Kali-kali aja ada kotoran atau najis, seperti tai cicak misalnya, atau apalagi yang ada di masjid, tai burung, sampah-sampah apa begitu, itu diperhatikan. Nah, kalau sudah ketemu di mata kita, jangan dibiarkan, diambil. Ya, diambil itu maksud dibersihkan. Walaupun kita pegang pakai tangan kita dewek dulu, kotoran itu dikumpulkan di tangan kita, baru kemudian kita cuci tangan kita di tempat kewuduan. Nah, yang macam itu pun tuh luar biasa gitu, nah maksudnya, ya. Nah, yang macam itu pun luar biasa. Juga dipertunjukkan kepadaku dosa-dosa umatku. Dosa-dosa umat Rasulullah pun diperlihatkan juga kepada Rasulullah. Maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar dibanding satu surat Al-Quran atau ayat yang telah dikaruniakan kepada seseorang kemudian dilupakannya. Nah, jadi rupanya dosa yang termasuk dosa besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saksikan di saat beliau Isra Mi'raj itu, apa namanya? Mohon maaf ya, saya tak boleh mengatakan Isra Mi'raj tadi. Intinya dosa itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ternyata beliau dapati yang paling besar itu adalah kita diberi Allah hafalan, ya, baik satu surah maupun satu ayat, lalu kemudian kita lupa. Nah, lupa ini tentu tanpa adanya uzur, sengaja tidak mau lagi menderesnya, ya, tidak mau lagi istilah itu apa kalau bahasa Quran nih, mau ulang gitu. Nah, tidak mau lagi. Jadi memang hilanglah. Nah, itu ternyata begitu kita. Padahal dulu pernah nih hafal surat ini nih, atau pernah dulu menghafal ayat ini. Nah, karena tidak ada diurus lagi, tidak pernah diulang-ulang lagi, lupa. Nah, itu dosanya besar. Jadi seakan-akan kalau kita sudah berani menghafal, baik itu ayat ataupun surat, nah, kewajiban kita adalah menjaganya, ya, sekuat tenaga. Tapi kalau memang bangsa watak hafalan kita itu lemah, sudah kita ulang-ulang, ternyata memang lupa, nah itu tentu tidak bisa disebut salah, karena sudah ada upaya. Ini bukan yang macam itu, tentu arahnya kepada kita yang memang pemalas gitu istilahnya, ya. Sudah dulu hafal, didiamkan, sengaja pula tidak pernah diulang-ulang, sekalinya lupa, nah itu berdosa besar dari itu. Itulah dosa yang paling besar yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilaporkan daripada dosa umat beliau.
Kemudian Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in ta'allamal qur'ana thumma nasiyahu illa laqiyallaha yaumal qiyamati ajzama ya. Artinya tiada seorang pun yang mana telah mempelajari Al-Quran kemudian ia melupakannya, melainkan pada hari kiamat ia akan menjumpai Allah dalam keadaan berpenyakit kusta. Jadi badan kita tuh berpenyakit kusta menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu adalah satu keadaan yang tidak nyaman, ya. Macam kita di dunia nih mau ketemu sama pejabat tinggi, sementara badan kita dipenuhi penyakit. Nah, kira-kira macam mana rasa hati kita bertemu dengan pejabat? Pasti tak nyaman, ya. Nah, macam itulah keadaan orang yang sudah mempelajari Al-Quran lalu kemudian dia melupakan daripada Al-Quran itu. Kemudian sebuah kisah dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku melihat Tuhan yang maha mulia di dalam mimpiku. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, dengan cara apakah orang-orang ingin dapat mendekatkan diri kepada Engkau? Allah Ta'ala berfirman melalui firmanku, baca Quran maksudnya. Aku bertanya lagi dengan memahaminya atau tanpa memahaminya. Allah berfirman dengan memahaminya dan juga dengan tanpa memahaminya. Secara jujur saja nih, kita baca Quran kan lebih banyak tak paham gitu. Tapi yang penting baca aja. Nah, yang penting tadi walaupun baca saja tapi bacaannya betul secara tajwid, walaupun tidak mesti belagu. Yang penting tadi ketika kita tarjihkan, kita perdengarkan bacaan Quran kita kepada guru kita. Guru kita juga adalah orang-orang yang ahli baca Al-Quran, masyhur gitu di kampung kita akan baiknya bacaan beliau. Nah, berguru kita dengan beliau. Macam imam-imam yang ada di masjid kita ini, Pak Yahya bilang kan rata-rata imamnya bagus-bagus. Nah, apalagi istilahnya beliau rata-rata pun hafal Quran. Nah, itu kalau bisa bacaan Quran kita tuh coba diperdengarkan kepada beliau, terutama dalam bacaan suratul Fatihah, ya. Itu kan suratul Fatihah surah yang memang wajib dibaca di saat sholat. Itulah dulu yang dikedepankan. Syukur-syukur yang lain pun bisa juga disimak oleh beliau. Nah, pahamkah kita baca Quran itu? Tak pahamkah? Tetap itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara kualitas ya tentu berbeda antara orang yang baca paham dengan orang yang baca tidak paham. Ya, kalau yang tidak paham aja bisa mendekatkan diri kepada Allah, apalagi yang paham, tentu kadarnya lebih hebat lagi. Nah, itulah tadi, mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan memperbaguskan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi? Apa? 5 menit. Nah, 5 menit. Baca satu peringatan lagi. Peringatan. Salah satunya bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama dibanding seluruh macam zikir, ya. Zikir ilmu umum, jadi maksudnya zikir yang bersifat umum, yang tidak dilakukan pada waktu-waktu khusus atau tempat-tempat tertentu, ya. Jadi kalau kita ini sekarang ini bahasanya nganggur, tempatnya umum. Nah, kita mau berzikir atau baca Quran, itu lebih afdol baca Quran. Tapi nanti kalau ada tempat-tempat khusus, ya kan ada kadang tempat khusus tuh macam kayak di Mekah tuh, tempat ini bacaan doanya ini, misalnya gitu, amalannya ini, zikirnya ini. Nah, atau keadaan khusus ini misalnya kita makan tuh disunahkan baca Bismillah, itu lebih afdol daripada baca Quran, ya.
Habis sembahyang kita disunahkan hadis Rasulullah baca astagfirullahalazim. Nah, itu lebih utama kita baca itunya duluan. Ya. Atau nanti ada Rasulullah membimbing zikir pagi dan sore, habis subuh, sebelum habis asar. Nah, itu lebih utama itu dibanding Al-Qur'an karena peletakannya itu khusus. Memang itu dianjurkan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak seperti itu, sifatnya umum saja. Nah, kita katakanlah misalnya jam 10 siang, apa nih kira-kira digawi nih, hati nak berzikir ada, hati nak baca Quran ada. Nah, di saat macam itu lebih utama baca Quran. Nah, istilahnya seperti itu. Yaitu dengan cara melihat pula, lebih utama pakai dengan melihat daripada berhafal. Juga di dalam sholat. Nah, jadi dalam sholat itu lebih utama, lebih bagus banyak baca Qurannya di dalam sholat itu ketimbang lama-lama rukuk sama sujud. Ya, jadi yang dilamakan itu bacaannya. Itu lebih utama. Pada malam hari pula, pada pertengahan kedua malam hari, tengah malam maksudnya, pada waktu antara maghrib dan isya, nah, itu lebih utama Quran juga. Dan setelah subuh, nah, membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang utama itu akan lebih baik lagi. Nah, kemudian perincian, wallahu alam bissawab, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.